Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membuat video tentang review jurnal dan saya sendiri Nurul Asifa dan satu rekan saya Basaria Sinaga. dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Apa judul jurnal yang Anda review? Judulnya adalah Penerapan Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016. Volume dan halaman berapa jurnal tersebut? Volumenya 03 nomor 2, halamannya 171 sampai 184. Tahun berapa jurnal tersebut diterbitkan? Tahun diterbitkannya jurnal tahun 2016. Siapa peneliti atau penulisnya? Penelitinya adalah Rifda Elvia dan Adi Putra Purbawa. Tanggal berapa jurnal tersebut direview? Jurnal direview tanggal 27 November 2020. Apa kata kunci dari jurnal tersebut? Penerapan bimbingan belajar dan hasil belajar. Sebutkan gambaran sedikit tentang pendahuluan pada jurnal tersebut. Pelayanan bimbingan dalam konseling di SMP meliputi bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Salah satu bidang bimbingan yang membantu siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Apa alasannya mengapa penelitian memilih problem pada jurnal tersebut? Alasannya, peserta didik di kelas 8 SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung dari 35 orang yang hasil belajarnya tuntas berjumlah 20 orang atau 57,1%, sedangkan yang tidak tuntas belajar dan di bawah kriteria ketuntasan minimal 70 berjumlah 15 orang atau 42,9%. Berdasarkan uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa masih ada peserta didik di kelas 8 di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung yang hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di bawah kriteria ketuntasan minimal. Problem seperti apakah yang dicoba untuk dijawab oleh peneliti tersebut? Problemnya adalah peneliti untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan dapat dilakukan sesuai waktu yang tersedia, hemat biaya, dan daya dukung lain yang dapat memperlancar dalam penelitian ini. Maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul Penerapan Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016. Apa kajian pustaka dan teoritis pada jurnal tersebut? Kajian pustakanya adalah hasil belajar peserta didik khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung ada yang di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Kondisi ini mengharuskan guru bimbingan dan konseling menerapkan bimbingan belajar agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat sehingga rumusan masalah yang diajukan bagaimana penerapan bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2015-2016. Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu, serta menggambarkan apa adanya mengenai perilaku objek yang sedang diteliti.
Metode penelitian apa yang dilakukan oleh penulis? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan, lapangan, foto, dokumen, pribadi, dan lainnya. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang yang mereka lakukan dan mereka alami terhadap fokus penelitian. Solusi atau cara yang digunakan untuk peneliti? Solusinya adalah pengumpulan data, yaitu metode observasi, interview, dan dokumentasi, sedangkan dalam pengolahan dan analisis data, langkah yang digunakan yaitu reduksi data, display data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data, display daya, yaitu penyajian data secara utuh, dan verifikasi data, yaitu proses penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan metode tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung tahun ajaran 2015-2016 adalah dengan menunjukkan cara-cara belajar yang efektif, yaitu memberikan bimbingan teknis tentang belajar sehingga kesulitan belajar yang dialami dapat diselesaikan, membantu mempersiapkan diri dalam mengerjakan tugas dan ujian sehingga memiliki persiapan dalam menerima ujian dan tugas-tugas yang diberikan. Apa kelemahan dan kelebihan pada jurnal tersebut? Kelemahan pada jurnal adalah dalam cara penulisan kurang rapi dan spasinya yang terlalu menjorok terlalu dalam, sehingga pembaca agak sulit dalam membacanya. Kelebihan jurnal tersebut adalah berdasarkan ide dan gagasannya menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sisi bagian mana yang membuat Anda tertarik pada jurnal tersebut? Sisi yang menarik pada jurnal ini adalah pada bagian metode penelitian di mana penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif, beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata ataupun gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan foto, dokumen, pribadi, dan lainnya. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka fokus penelitian. Apa kesimpulan jurnal yang Anda review? Kesimpulannya adalah bahwa penerapan bimbingan belajar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP Negeri 12 Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016 adalah dengan menunjukkan cara-cara belajar yang efektif, yaitu memberikan bimbingan teknis tentang belajar sehingga kesulitan belajar yang dialami dapat diselesaikan, membantu mempersiapkan diri dalam mengerjakan tugas-tugas dan ujian sehingga mempersiapkan dalam menerima ujian dan tugas-tugas yang diberikan, menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam belajar, yaitu dengan mengidentifikasi kasus, mengidentifikasi masalah, melakukan diagnosis, melakukan prognosis, melakukan treatment, dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut, membantu dalam pengembangan bakat dan karir di masa depan, yaitu dengan mengenai potensi, minat, bakat,
yang ada di dalam diri peserta didik, kemudian memberikan bimbingan untuk menemukan pilihan akan melanjutkan ke jurusan apa setelah lulus sekolah. Apakah penulis menggunakan sumber referensi terbaru atau lama pada jurnal tersebut? Di sini penulis menggunakan referensi dari sumber buku yang lama. Baik, hasil video review kami apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.